Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Juliani, NPM 021, selaku moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Ada Raden Salsadeep Sabrina, Talisa Nursofa, Fatia Manullah, Ningsi Yulianti, Rena Maulina, dan juga Fitrianasi Rahayu. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pada bab 7, akhlak membangun pribadi yang Islami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Salsa yaitu mengenai makna akhlak. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Salsadeep Sabrina, NPM 2021-22084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makna akhlak. Akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak. Dalam bentuk jamaknya dari kata hulukun dalam kamus Al-Munjid memiliki arti sifat atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Akhlak secara terminologi terdapat beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis, menurut beliau, akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, lalu lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga yaitu menurut Abdul Karim Zaidan, menurut beliau, akhlak itu merupakan nilai-nilai dan sifat-sifat dalam jiwa yang dapat menilai baik atau buruknya perbuatannya, lalu kemudian memilih akan melakukan atau meninggalkannya. Lalu yang keempat, menurut Ibnu Miskawai, menurut beliau, akhlak merupakan sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala hal atau segala perbuatan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Dapat disimpulkan dari keempat pendapat para ahli, yang pertama yaitu perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dapat diartikan bahwa jika perbuatan itu dilakukan hanya sekali saja, maka itu tidak disebut dengan akhlak. Yang kedua yaitu perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika halnya perbuatan itu dilakukan secara teliti atau dipikirkan terlebih dahulu secara matang, maka itu tidak disebut dengan akhlak. Adapun pendapat lain yaitu pendapat dari Ibnu Arabi. Menurut beliau, akhlak manusia itu tergantung dengan kondisi hatinya. Yang mana yang mempengaruhi kondisi hati ini bisa disebabkan dari faktor dirinya sendiri. Sebab dalam diri manusia itu terdapat 3 nafsu, yaitu yang pertama ada nafsu al-syahwaniyah. Nafsu ini cenderung kepada terpenuhinya kenikmatan atau kesenangan seperti makanan, minuman, dan syahwat jasmania. Yang kedua ada nafsu al-ghadabiyah. Nafsu ini cenderung kepada sikap marah, merusak, ambisi, dan ingin menguasai atau mengalahkan orang lain. Nafsu ini lebih berbahaya dibandingkan dengan nafsu al-syahwaniyah. Yang terakhir ada nafsu al-natikoh. Nafsu ini mampu berpikir mana yang baik dan buruk sehingga manusia dapat lebih bersyukur kepada Tuhannya. Dan nafsu ini juga dapat mengontrol nafsu syahwaniyah dan nafsu al-ghadabiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber akhlak dan juga pembagian akhlak yang akan dijelaskan oleh Talisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sofa Marwah, NPM 110. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai sumber akhlak dan pembagian akhlak. Sumber akhlak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber akhlak yang paling utama. Artinya, Al-Quran menjadi titik tolak ukur dalam baik buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Dalam Al-Quran, mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian Al-Quran juga mengajak manusia untuk berilmu, berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, berjihad, dan bersilaturahmi. Kemudian sumber akhlak yang kedua yaitu As-Sunnah. Dari As-Sunnah kita dapat mengetahui halal dan haram, norma-norma baik dan buruk, serta apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji atau akhlak baik. Adapun yang termasuk akhlak mahmudah diantaranya 1. Sabar. Sabar adalah mampu menahan diri atau mengendalikan diri dari amarah. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya semata-mata karena Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya dan harus dengan hati yang lurus. Yang keempat yaitu maaf. Adalah orang yang memberikan maaf kepada peminta maaf yang telah menyadari kesalahannya. Yang kelima yaitu pemurah. Pemurah adalah sikap seseorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Yang keenam yaitu menepati janji. Adalah orang yang datang ke suatu tempat yang telah disepakati. Kemudian yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau akhlak buruk. Adapun yang termasuk pada akhlak mazmumah diantaranya 1. Riya. Riya adalah melakukan suatu perbuatan baik dengan niat karena manusia atau karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Dengan kata lain, riya sama artinya dengan pamer. Yang kedua yaitu sum'ah. Sum'ah adalah sifat atau sikap senang dan gemar memperdengarkan perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain menyanjung dan memujinya. Yang ketiga yaitu ujub. Ujub adalah sikap atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri. Yang keempat yaitu takabur. Takabur adalah orang yang merasa bahwa dirinya besar atau segala-galanya lebih dari orang lain. Yang kelima yaitu tamak. Tamak adalah sikap rakus atau serakah terhadap apa yang telah ia miliki. Yang keenam yaitu fitnah. Fitnah adalah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang ketujuh adalah bakhil. Bakhil adalah perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang lain, baik itu wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tarisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi akhlak yang akan disampaikan oleh Fitriana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Fitriana Sri Rahayu dengan NPM 202122032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi akhlak. Akhlak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena akhlak mencakup semua aspek kehidupan. Adapun ruang lingkup akhlak adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya adalah yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk adalah bersatu atau sejalan antara pikiran dan perasaan, batin dan perbuatan yang sedang dikerjakannya. Kemudian yang kedua ada ikhlas. Ikhlas itu melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Yang ketiga itu sabar. Sabar itu berlapang dada atas ujian yang menerpa. Kemudian yang keempat adalah syukur. Syukur adalah merealisasikan apa yang Allah berikan untuk kita. Misal, kita kan diberi penglihatan. Salah satu cara merealisasikannya adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah diusahakan. Yang keenam dan yang terakhir adalah doa. Doa sangat penting karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah dan menunjukkan segala kerendahan diri kita di hadapannya. Kemudian yang kedua ada akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam Islam, manusia diajari untuk menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Makanan dan minuman halal terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88. Selain itu, hal yang termasuk kepada akhlak terhadap diri sendiri adalah menjaga diri dan menahan diri dari pandangan dan memelihara kemaluan. Hendaknya seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah menjaga pandangannya dari seseorang yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak terhadap keluarga. Keluarga adalah masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan sebagai orang tua juga harus mempunyai kewajiban yaitu mendidik anak sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Islam telah mengatur tata cara pergaulan hidup dalam keluarga. Sebab dalam Islam semua anggota keluarga memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama-sama harus ditunaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang keempat yaitu ada akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial harus selalu memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekelilingnya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama, mulai mengucap salam kepada tetangga, kedua, menjenguk tetangga yang sakit, ketiga, melayat, mengucapkan selamat, berserikat dengan mereka, meminta maaf jika berbuat kesalahan, menjaga rumah tetangga ketika ia pergi, bersikap baik, dan mengajarkan perkara agama. Kemudian yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Salah satu upaya kita berakhlak kepada lingkungan adalah dengan tidak berbuat kerusakan. Sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 20 yang menjelaskan bahwa alam raya telah ditundukkan oleh Allah untuk manusia, sehingga manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga manusia dituntut untuk tidak hanya mementingkan kepentingan diri, akan tetapi ia juga harus memikirkan akan kemaslahatan dan keselamatan semua pihak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitriana yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir yaitu mengenai dalil tentang akhlak dan juga indikator manusia berakhlak yang akan disampaikan oleh Fatih Amanullah. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Amanullah, NPM saya 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil tentang akhlak dan indikator manusia berakhlak. Yang pertama, dalil tentang akhlak. Dalil tentang akhlak ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qalam dan surat Al-Ahzab. Dalam hadis ada hadis riwayat Bukhari nomor 5169 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171. Indikator manusia berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci dan sehat. Manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor,
atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dan dalam hatinya. Sebaliknya, indikator manusia yang tidak berakhlak adanya nifaq dalam hatinya. Nifaq artinya tidak ada kesucian antara hati dan perbuatan. Orang yang beriman mempunyai hati yang bersih, ada pelita dalam hatinya bersinar, sementara orang yang kafir hatinya hitam, kelam, dan bahkan hatinya seakan tidak berfungsi. Menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua, mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Yang ketiga, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu berulang. 4. Berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. 5. Menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus. 6. Memilih teman yang bergaul yang soleh. 7. Menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak, yaitu khusus ketika melaksanakan sholat, 2. Berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, tidak ada faedahnya. 3. Mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah, bergetar hatinya jika sebut nama Allah, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong, bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam, menghormati tamu, menghargai dan menghormati tetangga, tidak menyakiti orang lain dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tidak banyak berbicara, dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Akhlak merupakan sifat atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Sumber akhlak terdapat pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akhlak terbagi menjadi 2. Ada akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan juga akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Dalil akhlak terdapat pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Implementasi akhlak dalam agama Islam sudah diatur. Mengimplementasikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan. Indikator manusia berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang memiliki iman dalam hatinya. Sedangkan sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang memiliki nifaq dalam hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi pada materi akhlak membangun pribadi yang islami telah berakhir. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.